Selamat sore. Terima kasih buat Pak Amiwado, STMT, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfrider Jeffrey Maure, mahasiswa teknik sipil, prodi Jalan dan Jembatan, kelas PJB semester 7. Kali ini saya akan membahas artikel jurnal tentang analisa kerusakan perkerasan jalan menurut metode Bina Marga dan PCI Pavement Condition Index serta alternatif penggunaannya. Studi kasus ruas jalan Pahlawan Bukit Raya, Tangerang, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Materi yang saya akan membahas: yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga metode yang digunakan, dan yang keempat cara pengumpulan data, dan yang kelima hasil pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang: jalan raya merupakan fasilitas yang penting bagi masyarakat agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Untuk itu, masyarakat membutuhkan jalan raya yang aman dan nyaman bagi penggunanya, serta diharapkan dapat meningkatkan perindustrian dan perekonomian masyarakat tersebut. Namun sering berjalannya waktu, jalan raya akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur dari jalan tersebut, sehingga akan menjadi suatu hambatan dalam kelancaran suatu perjalanan. Secara umum, penyebab kerusakan jalan ada beberapa bagian sebab, yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, beban lalu lintas berulang yang berlebihan yang menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan yang tidak dapat pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada. Selain itu, minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran, serta prioritas penggunaan yang kurang tepat juga menjadi penyebab panas dan suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk ialah yang jelek juga sangat pengaruh. Oleh itu, di samping rencanakan secara tepat, jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana. Yang kedua, tujuan. A. Untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Pahlawan Bukit Raya, Tangerang, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara. B. Untuk mengetahui dan membandingkan metode PCI dan metode Bina Marga serta metode mana yang cocok dipakai. C. Untuk mengetahui cara mengenai kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, metode yang digunakan. A. Metode Bina Marga. Pada metode Bina Marga BM ini, jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survei visual adalah kekasaran permukaan, lubang, tambal, retak, alur, dan amblas. Penentuan nilai kondisi jalan dilakukan dengan menunjukkan setiap angka dan nilai untuk masing-masing keadaan kerusakan. Perhitungan prioritas UP kondisi jalan merupakan fungsi dari kelas LHR, lalu lintas harian rata-rata, dan nilai kondisi jalan yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. UP sama dengan 17 kelas LHR tambah nilai kondisi jalan. Metode pemeliharaan jalan. Bentuk pemeliharaan jalan raya ada 3 macam bentuk dari pemeliharaan yang dikenal dengan digunakan di Indonesia,
Ketiga macam bentuk pemeliharaan tersebut adalah: 1. Peningkatan jalan. Maksud peningkatan jalan adalah peningkatan jalan guna memperbaiki penyelenggara jalan yang berupa peningkatan struktur dan geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan, biasanya dalam bentuk override. Pemeliharaan berkala. 2. Pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala rutin adalah penanganan terhadap lapisan permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas kendaraan tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan dilakukan sepanjang tahun. 3. Pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah penanganan terhadap lapisan permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendaraan tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan dianggap sepanjang tahun. B. Metode PCI, Pavement Cintion Index. Kelebihan yang terpenting dalam sistem manajemen perkerasan adalah kemampuannya baik dalam menetapkan kondisi existing dari suatu ruas jalan maupun dalam memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Untuk memprediksi kondisi yang akan datang di sistem peningkatan berulang, untuk mendefinisikan kondisi perkerasan harus digunakan nilai perangkitan. Ini dikenal dengan Pavement Cintion Index (PCI) yang dikembangkan oleh US Army Corps of English. PCI adalah indeks bernomor di antara 0 untuk kondisi perkerasan yang gagal dan 100 untuk kondisi perkerasan yang baik sekali. Tentang ranting PCI seperti yang terdapat pada Goulding and Postel of Methods of Airping Pavement 1982, perhitungan PCI diadakan atas hasil survei kondisi jalan secara visual yang terdefinisi dari tipe kerusakan, tingkat kerusakan, dan kualitasnya. 5. Hasil pembahasan. Metode PCI Pavement Cintion Index. A. Data kerusakan jalan untuk nilai Pavement Cintion Index. Data yang diperoleh di lapangan berupa tipe kerusakan, tingkat kerusakan, dan jumlah kerusakan digunakan untuk menentukan nilai PCI yang berguna untuk memberikan peningkatan pada kondisi pekerjaan jalan tersebut. Data penelitian untuk menentukan PCI yang diambil pada ruas jalan Pahlawan Bukit Raya, Tengorang, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Dari kilometer 0 sampai dengan 10 dengan luas sebesar 700 meter persegi. Dari hasil penelitian di lapangan berupa data kerusakan perkerasan, lentur pada setiap sampel segmen, dan bentuk suatu pengukuran adalah meter dan meter persegi untuk setiap tipe kerusakan. B. Analisa data nilai Pavement Cintion Index (PCI). Nilai PCI diperoleh dari survei kondisi permukaan jalan yang telah dilakukan pada setiap unit sampel. Pada prinsip prosedur penentuan nilai PCI untuk perkerasan di bandara yang dikembangkan oleh FA 1982 sama dengan prosedur yang disarankan oleh Desain 1994. Berikut adalah nilai yang harus dihitung. Menghitung dimensi dan diffusion. 2. Nilai pengatur total. 3. Nilai pengatur terkoneksi. 4. Menghitung nilai Pavement Cintion Index. Metode Bina Marga. Data kerusakan untuk nilai prioritas menurut Bina Marga. Data kerusakan permukaan jalan untuk mendapatkan nilai prioritas menurut BM diperoleh dari survei lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada permukaan jalan adalah kerusakan permukaan, lubang-lubang, tambalan, retak, alur, amblas. B. Nilai kondisi jalan menurut Bina Marga 1990. Dalam buku pedoman Direktur Jenderal Bina Marga nomor 018-T-B NKT-1990 memberikan langkah-langkah dalam
menentukan nilai kondisi jalan berdasarkan jenis kerusakan. 1. Nilai kelas jalan. 2. Nilai kerusakan pada jalan. 3. Nilai kondisi jalan. 4. Nilai produktivitas jalan. Cara pembagian kerusakan. Dari hasil analisis kondisi jalan Pahlawan, Bukit Raya, Tenggorang, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara, ini dilakukan urutan prioritas perbaikan kerusakan perkerasan jalan yang pada lapisan lentur menggunakan metode Bina Marga 1992. 6. Kesimpulan. Pada ruas jalan Pahlawan, Bukit Raya, Tenggorang, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara, STA 0-10 meter ditemukan jenis kerusakan pada perkerasan, yaitu kekerasan, retak kulit buaya, retak belok, kerinting, amblas, retak memanjang, retak tambalan, butiran lepas atau pelapukan, sungkur, dan lubang-lubang. Kerusakan jenis retak ditemukan di seluruh segmen pada jalan. 2. Hasil analisa berdasarkan data yang diperoleh dari survei lapangan menunjukkan bahwa nilai kondisi jalan atau ranting yang diberikan oleh Performance Johnson Index PCI sebesar 79,79 rata-rata secara keseluruhan berdasarkan ranting nilai PCI antara 71 sampai dengan 85 dalam kondisi very good, dan nilai yang diberikan oleh Bina Marga sebesar 11,48 berdasarkan nilai produktivitas Bina Marga antara 1 sampai 10, maka dilakukan pemeliharaan rutin. 3. Perbaikan penanganan kerusakan jalan, yaitu dari hasil analisa kondisi pada ruas jalan Pahlawan, Bukit Raya, Tenggorang, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara, ini dilakukan urutan prioritas perbaikan kerusakan perkerasan jalan yang pada lapisan lentur menggunakan metode Bina Marga 1992. Metode penanganan untuk tiap-tiap kerusakan adalah sebagai berikut. A. Metode perbaikan P1. B. Metode perbaikan P2. C. Metode perbaikan P3. D. Metode perbaikan P4. D. Metode perbaikan P5, pelepasan butiran. Baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tuhan memberkati.